Di dunia yang punya lebih dari 190 negara, hanya satu yang tampaknya merasa punya mandat untuk ikut campur hampir di mana saja, Amerika Serikat. Dari Timur Tengah ke Asia, dari Eropa Timur ke Amerika Latin, jejak campur tangan Amerika Serikat bisa ditemukan di balik kudeta, perang, sanksi, bahkan konflik saudara. Mereka sering menyebut diri sebagai penjaga demokrasi dunia. Tapi pertanyaannya, demokrasi untuk siapa? Dan atas izin siapa? Mengapa Amerika terlalu suka campur tangan? Ada beberapa alasan resmi yang selalu dijadikan pembenaran. 1. Membawa demokrasi dan hak asasi manusia. Kami datang untuk membebaskan rakyat. Tapi anehnya, setelah mereka datang, yang tersisa justru reruntuhan, pengungsian, dan trauma jangka panjang. Apakah demokrasi hanya bisa dibawa lewat drone dan bom? 2. Perlindungan sumber daya dan kepentingan ekonomi Libya, Irak, Venezuela, semuanya punya kekayaan minyak dan gas. Dan kebetulan, semuanya pernah atau sedang jadi target campur tangan. Perang bukan soal moral, tapi soal siapa pegang kendali atas energi dunia. 3. Dominasi global dan kompleks superioritas Amerika tumbuh dengan doktrin American Exceptionalism, keyakinan bahwa mereka lebih unggul dan bertanggung jawab memimpin dunia. Tapi, ketika keyakinan itu jadi alat legitimasi intervensi militer, itu bukan kepemimpinan, itu imperialisme. Jadi, siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat, bukan negara yang diselamatkan. Yang untung justru industri senjata dan elit politik. Perusahaan seperti Raytheon, Lockheed Martin, dan Boeing Defense meraup miliaran dolar setiap kali konflik meledak. Semakin banyak bom dijatuhkan, semakin tinggi harga saham mereka. Perang bukan tragedi bagi mereka, itu bisnis. Coba kita lihat rekam jejak campur tangan. Dari Irak ke Libya, Irak, Amerika menginvasi dengan alasan senjata pemusnah massal. Tapi sampai hari ini tak pernah ditemukan. Afghanistan, 20 tahun perang, ribuan korban, dan akhirnya Taliban kembali berkuasa. Libya, dijatuhkan Gaddafi, tapi tidak ada pemulihan. Hanya kekacauan, perbudakan modern, dan negara tanpa arah. Setiap kali mereka masuk, negara itu tidak pernah lebih damai, hanya lebih rusak. Dari reruntuhan negara-negara yang dibombardir, lahirlah ekstremisme. ISIS tidak muncul begitu saja. Itu adalah hasil dari kehancuran Irak pasca invasi. Anak-anak tumbuh tanpa pendidikan. Remaja tumbuh dengan dendam. Dan ketika semua keluarga kehilangan seseorang, kebencian terhadap Barat jadi bahan bakar konflik berikutnya. Lo nggak bisa jatuhin bom di negara orang dan berharap mereka menyambut lo sebagai pahlawan. Ini yang ironis. Banyak rakyat Amerika sendiri tidak setuju dengan intervensi luar negeri. Mereka capek. Bahkan, generasi muda di sana menganggap pemerintah mereka sendiri sudah terlalu sering ikut campur. Veteran pulang dengan trauma. Puluhan ribu mengalami PTSD. Banyak yang akhirnya bunuh diri karena nggak kuat menghadapi kenyataan setelah perang. Dan semua itu bukan karena mereka nggak kuat, tapi karena mereka sadar mereka dikirim untuk perang yang salah. Dalam fakta historis, Donald Trump tidak pernah memulai perang baru. Selama masa jabatannya, Donald Trump adalah satu-satunya presiden Amerika modern yang tidak memulai satupun perang baru. Sementara itu, George W. Bush meluncurkan perang Afghanistan 2001 dan perang Irak 2003. Kedua perang ini menyebabkan ratusan ribu kematian dan destabilisasi besar di Timur Tengah. Barack Obama menyetujui intervensi militer di Libya 2011 yang menjatuhkan Gaddafi dan membuat Libya hancur. Melanjutkan dan memperluas penggunaan drone strike termasuk di Pakistan, Yaman, dan Somalia. Mendukung oposisi bersenjata di Suriah yang justru memicu konflik lebih dalam. Inilah kenapa Donald Trump bisa menang Pilpres 2016. Dia satu-satunya kandidat besar yang terang-terangan bilang
Amerika harus berhenti jadi polisi dunia. Kita terlalu sering ikut perang yang bukan urusan kita. Waktunya kita fokus bangun dalam negeri, bukan hancurkan negeri orang. Dia menolak rencana serangan besar ke Iran. Dia tarik pasukan dari Suriah. Dan dia tolak tekanan dari Pentagon untuk masuk perang baru. Trump bukan pahlawan sempurna, tapi di tengah sistem yang lapar akan konflik, dia berani berkata, "Cukup." Amerika punya sejarah panjang menciptakan narasi palsu demi membenarkan invasi, Irak, senjata pemusnah massal yang tak pernah ada, Vietnam, Gulf of Tonkin Incident yang dimanipulasi untuk memicu perang, Kuba, Operasi Northwoods, rencana rahasia untuk memanipulasi opini publik lewat serangan palsu. Mereka tak butuh alasan yang benar, mereka hanya butuh cerita yang bisa dijual ke publik. Dunia kini tidak lagi damai. Di balik cahaya gedung pencakar langit dan kemajuan teknologi, terdengar bisikan kepedihan yang sering kita abaikan. Jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, terusir oleh perang, konflik, dan ketidakadilan. Mereka berjalan tanpa arah, menjadi pengungsi di tanah asing, membawa luka yang tak terlihat oleh mata. Perekonomian negara-negara yang terdampak hancur tak bersisa. Pasar-pasar tutup, pabrik-pabrik berhenti beroperasi, dan jalanan yang dulu ramai kini sunyi. Warga kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, dan dipaksa bertahan hidup dari sisa-sisa yang ada. Bantuan asing datang, tapi tidak pernah cukup untuk menggantikan yang telah hilang. Anak-anak dan remaja, mereka yang seharusnya menjadi masa depan, tumbuh dalam bayang-bayang kekerasan, kemiskinan, dan trauma. Mereka menyaksikan dunia runtuh di depan mata, kehilangan pendidikan, dan dibesarkan bukan dengan cinta, tapi dengan ketakutan. Mereka diajarkan membenci sebelum sempat mengenal apa itu harapan. Dan dari reruntuhan itu, lahirlah rasa kecewa terhadap dunia barat dan demokrasi. Bagi banyak orang, janji-janji kebebasan dan keadilan terdengar kosong. Mereka melihat bukan penyelamatan, tetapi kepentingan. Bukan solidaritas, tetapi dominasi. Akibatnya, kepercayaan pun terkikis, digantikan oleh kecurigaan dan kemarahan. Ini bukan hanya tentang satu negara atau satu konflik. Ini tentang kita semua, tentang dunia yang sedang kehilangan arah. Jika kita memilih untuk diam, maka kita sedang membiarkan sejarah mencatat kegagalan terbesar umat manusia, membiarkan penderitaan terus terjadi tanpa perlawanan. Dunia tak butuh peluru. Dunia butuh pemimpin yang tahu kapan harus diam dan kapan harus belajar dari sejarah. Karena damai tidak pernah bisa lahir dari dominasi.